Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, di video kali ini aku mau membahas seputar vaksin ya teman-teman. Karena kemarin itu banyak banget teman-teman aku yang membahas seputar vaksin, dan juga ada beberapa teman aku yang ingin minta video mengenai video atau seputar informasi vaksin. Seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa teman kita PMI yang takut karena vaksin. Ada juga yang bertanya-tanya, kira-kira aku vaksinnya apa ya? Cocoknya AZ atau Moderna? Dan juga di Taiwan itu vaksin apa sih, seperti itu. Banyak banget yang bertanya seperti ini. Bahkan kemarin tuh ada beberapa teman aku yang telepon dan juga chat aku gitu ya. Nah, di video kali ini aku mau membahas seputar vaksin di Taiwan. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu, simak terus video ini sampai habis tentunya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like. Dan juga kalau channel aku membagikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe juga channel YouTube Anita Anggraini. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, jadi vaksin di Taiwan itu ada 2. Tapi kemarin majikan aku bilang kalau vaksin itu sekarang ada 3. Yang satu ini aku nggak tahu ya, tapi setahu aku di Taiwan itu ada 2, yaitu vaksin AZ atau AstraZeneca dan juga vaksin Moderna. Jadi buat teman-teman PMI, kalian itu sesuaikan sendiri apabila mau vaksin itu mau vaksin yang AZ atau mau vaksin yang Moderna. Dan nanti aku akan bahas sedikit apa sih keuntungan dan efek sampingnya vaksin tersebut, seperti itu ya. Dan teman-teman PMI, nanti kalau misalkan habis divaksin gitu ya, kalian itu bakal mendapatkan sertifikat vaksin yang tertulis dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Dan sertifikat vaksin ini berguna banget apabila teman-teman nanti mau pulang ke Indonesia, mau masuk ke negara Indonesia gitu ya. Tapi teman-teman yang nggak vaksin di Taiwan nggak perlu khawatir, bukan berarti kalian itu nggak bisa pulang, enggak ya. Nanti kalian bakalan divaksin kalau sudah sampai di karantina Indonesia. Hari ke-7 karantina kalian nanti dapat vaksin, seperti itu. Nah, kalau teman-teman banyak yang bertanya, sebenarnya vaksin ini perlu banget apa enggak sih? Vaksin ini perlu banget buat teman-teman TKI yang mau pulang ke Indonesia. Bukan hanya vaksin aja, teman-teman TKI wajib bawa surat hasil tes PCR. Ini juga termasuk persyaratan TKI yang mau pulang ke Indonesia. Sertifikat vaksin apabila ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti sesampainya di Indonesia bakalan divaksin hari ke-7 karantina, atau kalian itu ketika PCR yang kedua baru nanti dikasih vaksin, seperti itu. Kalau teman-teman bertanya, di Indonesia siapa ya yang kasih vaksin? Ya tentunya petugas yang berada di bandara nanti, petugas kesehatan tentunya, bukan petugas satpam ya, bukan. Pasti petugas medis yang sudah disiapin di bandara atau di karantina, seperti itu. Dan kalau vaksin di Indonesia itu adalah Sinovac, itu vaksin yang berada di Indonesia. Kalau di Taiwan nggak ada vaksin Sinovac ya teman-teman, karena vaksin Sinovac ini berasal dari negara Cina, dan Taiwan tidak mengambil atau tidak mengimpor vaksin Sinovac ini. Kalau di Indonesia, vaksinnya itu menggunakan Sinovac karena di Indonesia dapat vaksinnya dari negara Cina ya. Jadi otomatis mereka itu pakai vaksin Sinovac ini. Nah, kemarin juga banyak yang bertanya, aku mau vaksin, aku udah daftar gitu, dan aku mendapatkan nomor kesekiannya. Bahkan ada yang bilang itu nomor 15 juta gitu ya teman-teman. Tapi mereka itu bertanya seperti ini, apabila nanti sebenarnya aku nggak yakin sih aku mau vaksin apa enggak gitu ya, tapi aku daftar dulu deh. Dan teman-teman itu misalkan udah hari hanya mau pergi ke vaksin gitu ya, tapi teman-teman itu masih bimbang dan nggak berani, nggak jadi gitu. Boleh apa enggak sih kalau misalkan dibatalkan? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa membatalkan, dan bisa dibilang kalau teman-teman nggak mau pergi vaksin juga nggak apa-apa. Vaksin ini tidak dipaksa harus vaksin, seperti itu ya teman-teman, atas kesadaran teman-teman sendiri, atas kemauan teman-teman sendiri. Dan vaksin ini gratis teman-teman. Buat TKI yang takut membayar, takut nanti vaksin bayar mahal nggak ya gitu, vaksin ini gratis. Buat teman-teman TKI yang mau pulang di karantina pun di Indonesia, vaksinnya juga gratis. Jadi jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir takut membayar mahal, seperti itu. Gratis vaksinnya ya. Nah, kalau teman-teman misalkan nih
Ada ya kemarin itu di grup WhatsApp aku itu yang bilang seperti ini, Cem, aku mau vaksin, tapi aku nggak tahu ya tubuh aku itu mampu menerima vaksin atau tidak, seperti itu. Jadi teman-teman itu kalau misalkan ragu ya, bisa sebelum vaksin teman-teman memeriksa kondisi kesehatan teman-teman, atau juga nanti sebelum divaksin petugas juga akan memeriksa kesehatan badan kalian. Jadi kalau misalkan jika tidak cocok atau badan kalian itu tidak memungkinkan, maka petugas juga tidak akan melakukan vaksin atau menolak untuk vaksin, seperti itu. Nah, tapi kalau diperiksa oke-oke aja, nggak bermasalah gitu ya, teman-teman juga akan terus dilakukan vaksin. Tapi teman-teman kalau misalkan ditanya petugas, kalian itu punya riwayat penyakit apa gitu ya, kalian tuh harus jawab dengan sesuai kondisi kalian. Misalkan punya penyakit A, B, C gitu ya, kalian harus bilang. Jadi nanti petugas tahu kamu itu punya riwayat penyakit apa, seperti itu. Kalau kalian nggak bilang, mereka juga nggak akan tahu, teman-teman. Nah, vaksin ini dilakukan 2 kali. Vaksin pertama dan vaksin kedua berjarak 10-12 minggu. Pokoknya nanti aku akan bahas sedikit masalah vaksin ini ya teman-teman. Dan masa berlaku vaksin itu 1-1,5 tahun. Oke guys, nah yang sering dipertanyakan apa sih efek sampingnya setelah kita itu melakukan vaksin, seperti itu ya. Setiap orang berbeda-beda, ada yang demam 1-2 hari, ada yang tidak merasakan gejala apapun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan vaksin AstraZeneca? Merupakan virus adenohidup yang telah dimodifikasi sebagai pengirim protein khusus. Protein tersebut akan menginstruksikan sel tubuh untuk memproduksi sebagian kecil dari virus corona yang kemudian memicu respon imun. Nah, setelah kita vaksin AstraZeneca ini, apa sih efek sampingnya? Yaitu merasa lelah, memar, nyeri, atau gatal pada lengan yang bekas disuntik, sakit kepala, nyeri otot, sendi, mual, demam, diare, dan muntah. Sedangkan vaksin Moderna yaitu vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS atau COVID-19. Vaksin Moderna merupakan jenis vaksin mRNA. Atau bisa disebut dengan messenger RNA. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Dan efek sampingnya nyeri, bengkak atau kemerahan di area suntikan, rasa lelah, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, mual, dan muntah, serta demam. Jadi kedua vaksin ini efek sampingnya itu hampir sama dan tidak semuanya kita itu merasakan ya. Mungkin sebagian orang hanya merasakan pusing aja atau mual aja, bahkan lelah aja. Nah, oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku seputar vaksin. Jadi kalau teman-teman misalkan penasaran atau takut atau khawatir, aku udah jelaskan sedikit ya mengenai vaksin. Aku juga udah cari informasi seputar vaksin ini. Jadi aku udah dapatkan, aku share ke teman-teman agar teman-teman itu sedikit punya ketenangan gitu ya. Jadi teman-teman itu yakin kalau kalian itu nggak punya penyakit atau riwayat penyakit dari kecil atau dari dulu gitu ya. Kalau yakin vaksin ya yakin aja. Nah teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan tentunya tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri ya teman-teman. Dan apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube Anita Anggraini agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Dukung channel ini ya teman-teman, dan juga silahkan tulis komentar apabila ada saran dan kritik atau pertanyaan atau bahkan kurang paham, silahkan tulis komentar di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.